Zak, mic mana Zak? Zak, Zak, mic mana? Nih, enggak ada. Biar kenal semua ini tim lawyernya. Pip. Ya. Munduran dikit munduran. Lalu kan ini. Nah, Ya. Oke, Bang Fahmi, sidangnya ditunda. Bang, kenapa ditunda, Bang? Jadi alhamdulillah sidang tadi sudah dibuka secara resmi. Yang pertama diperiksa itu identitas saya. Saya dan tim lawyer, ini Usman, ini Mira, ini Gali adalah tim lawyernya Nikita Mirzani. Tadi kami diperiksa identitas kami. Saya dan teman-teman ini siapa? Anda itu siapa? Makanya kami tadi bawa berita acara sumpah. Kunci dari advokat itu adalah berita acara sumpah karena itu hanya bisa dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di mana tempat kita berdomisili. Dari berita acara sumpah kami ditanya lagi, Anda itu tergabung di organisasi mana? Iya kan? Itu namanya kartu tanda advokat. Jadi tadi kami menyerahkan satu asli berita acara sumpah, fotokopinya sudah saya lampirkan. Yang kedua, fotokopi atau asli kartu tanda advokat. Setelah itu kuasa tadi diperiksa, diverifikasi dan dilihat apakah kuasa ini sudah terdaftar resmi atau tidak di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah secara administrasi saya telah memenuhi syarat sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2 seperti itu. Tadi karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Seperti itu. 3 pihak saja, turut tergugat 1, 2, dan 3 itu siapa aja Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3. Yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wisesa yang ada di BSD. Sidang ditunda sampai kapan Bang? 2 minggu lagi dari tanggal hari ini. Tanggal berapa tuh Bang? Tanggal 11. 11 Juni ya? Iya. Jadi seperti itu, ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi ini kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani, seperti itu. Bang, minta tanggapannya Bang, bahwa pihak tergugat mengatakan bahwa gugatan Abang Perdata ini adalah modus untuk menghentikan pidana Bang. Saya tidak menanggapi, tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan wan prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani waktu saya besuk dia bilang, Bang, sudah saatnya Abang ajukan gugatan wan prestasi, sudah saatnya saya meminta perlindungan kepada Kapolri, saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saya tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui staf saya atau Ismail Marzuki. Saya tidak kenal kepada tergugat. Itulah persoalannya. Makanya Nikita, Abang ajukan gugatan wan prestasi, saya meminta perlindungan Bang sama Kapolri, saya ingin meminta perlindungan Bang kepada Jaksa Agung. Sehingga itulah mereka karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidananya. Tapi kontrak perjanjian itu tertulis atau lisan? Lisan. Lisan. Itu menguatkan untuk bukti Bang? Lisan, jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan, yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal,
para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada dan sebagainya seperti itu. Satu yang harusnya Nikita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah harus sesuai dengan aturan. Nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya kejadian November. Terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan, saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di pengadilan perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan. Seperti itu. Bang, artinya Nikita Mirzani berharap uang kerugian itu balik, Bang? Uang itu, kalau itu kan hak dia sebetulnya, karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu, ya. Karena itu adalah sebuah yang telah disepakati, bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah tergugat, di mana dia membagi 2 kali secara tunai 2 miliar, secara transfer 2 miliar. Dan itu mereka yang mengatur semua. Jadi bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan Nikita Mirzani? Kita nggak melakukan apa-apa, kenal juga tidak. Seperti itu. Oke, ada lagi? Bang, mungkin sedikit update Bang, Niki apa kabar Bang sekarang? Baik, Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini ulang tahun daripada Laura Mirzani Mawardi. Saya ucapkan selamat ulang tahun anakku, panjang umur, semoga kamu menjadi seseorang yang sukses lahir batin dan akan mendukung orang tuanya dan juga mendukung adik-adiknya semua. Karena dia sudah dewasa, hari ini yang saya tahu dia sudah genap berumur 18 tahun. Ya, itu yang saya tahu dari Nikita Mirzani, bahwa informasinya hari ini dia ulang tahun Laura menjadi 18 tahun. Jadi saya berharap Laura bisa menjadi orang yang bisa diharapkan dan bisa membantu orang. Kabarnya gimana sih Bang, Laura sendiri? Lauranya baik-baik aja, memang dia dalam proses pendidikan ya. Jadi pendidikan ini jangan selalu kita berpikir bahwa pendidikan itu sekolah. Jadi ada pendidikan terhadap sesuatu di mana dia diperlukan pendekatan terhadap dirinya, dan itu ada tempat lain di mana proses pendidikannya masih belum selesai. Masih dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Mungkin ada rencana untuk jenguk Aminya gitu ke rutan? Ya itu nantilah urusan lain ya. Jadi itu biar nanti melalui tempat di mana dia dititipkan. Jadi dia itu ada di satu tempat untuk belajar. Nanti biarlah itu urusan lain, bukan urusan saya ya. Makasih Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan, saya mau balik. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Makasih Bang. Buka ya. Oh, tunggu saya buka kacamata. Asik. Yuk, ini bingung kamera. Aku mati komennya ya. Abis gimana ya orang lagi kayak gini kamera diem pada komen dong kayak kameranya bisa fokus nggak kamera? Iya, suruh diem. Tanya harus. Agak kedorong-dorong wartawan. Iya, kalian tuh harus tahu ini tuh lagi liputan ya, bukan lagi live jualan. Ah, iya. Ada Doktik Mana? dari tadi. Oh ya, thank you Dokti. Masih ada. Udah nih, nggak ada lagi saya udah. Ayo dong, bagus dulu dong. Masih jalan. Wah, ya kan wartawan pada naruh tangannya begini. Hati-hati Mama, hati-hati. Dibalikin. Nah.
Kita saling Tongsis bawa, aku bawa. Tapi itu nggak panjang. Itu tongsis meja bukan? Enggak, tongsis sampai panjang. Mau pakai? Berdiri kan itu ya? Enggak, buat tongsis begini. Oh ada. Ada dong. Tadi kita sambil Iyalah, aku juga lupa lagi. Kita kemana nih? Kita ke situ dulu, ke kiri dulu. Masuk kiri, masuk kiri. Itu Bang Fahmi tuh. ini siapa nih? Ini tergugat ya? Oh ini sih, itu wawancara. Kayaknya mau ke sana. Kasih lihat, kasih lihat. Kasih lihat itu. Tapi Mangki salah pesan.